Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kami telah kembali ke Indonesia. Saya Walda Hamidah dan Fatur, dua warga Indonesia yang ikut dalam Global Sumut Flotilla menuju Gaza. Terima kasih atas doa dan dukungan teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, dan seluruh rakyat Indonesia yang tidak henti mengirimkan doa untuk tidak cuma keselamatan kami berdua, tapi juga keselamatan ke seluruh partisipasi dan juga tentunya keselamatan rakyat Palestina secara keseluruhan. Dan perlu menjadi catatan bahwa ini bukan akhir dari perjuangan kami, tapi kami akan terus berjuang dan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghentikan genosida dan memerdekakan, turut membantu dan berperan serta secara dalam memerdekakan Palestina. Fatur, ada yang ingin mau disampaikan? Saya Muhammad Fatur Rahman, relawan Working Group. Ini terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang bantu mendoakan dan mengawal kami sampai kami bisa kembali lagi ke tanah air tanpa kurang satu apapun. Dan terima kasih atas segala dukungannya melalui medsos-medsos kalian, melalui share-sharean kalian dan rekan-rekan media yang tidak henti menanyakan kabar dan pemberitaan tentang Global Sumut Flotilla. Namun perlu diingat, ini bukanlah satu hal yang berhenti sampai sini saja. Kita akan membuat gelombang berikutnya yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat untuk bersama-sama kita mendobrak blokade yang masih dilakukan oleh Zionis Israel sampai saat ini. Misi ini tidak akan berhenti sampai di kita. Kita membutuhkan banyak relawan, kita akan membutuhkan banyak orang-orang hebat yang bisa turut andil berpartisipasi dalam memerdekakan Palestina dan membuka blokade Zionis Israel agar bantuan kemanusiaan yang seharusnya bisa masuk dengan aman dan damai, tapi masih kita lihat sampai saat ini semua masih diblokade dan dibatasi oleh pihak Zionis Israel. Semoga kedepannya kita akan membuat hal yang lebih bagus lagi, yang lebih rapih lagi, dan kita akan bersama-sama membuat planning untuk bisa berlayar dari Indonesia menuju Gaza sampai Gaza nanti bisa terbebas dan Palestina kembali seperti dia kala. Amin, insyaallah. Silakan rekan-rekan wartawan ada yang menambahkan. Ya, mungkin sedikit menambahkan, kami dari Absolgi Group menyambut kehadiran Mas Fatur, salah satu relawan kami. Beliau juga dari UKM Water Rescue, memiliki sertifikat. Kenapa kita kirim beliau sampai dengan, ya tujuannya tadi ke Gaza, tapi qadarullah ya, dengan qadarullah hanya sampai dengan Sisilia. Itu adalah merupakan batas maksimal atau upaya maksimal yang sudah bisa kami lakukan. Dan tadi harapan yang disampaikan oleh Mas Fatur dan juga Mbak Wanda, ya sama-sama kita pahami bahwa perjuangannya harus berlanjut. Nah selanjutnya silakan wartawan semua jika ada yang disampaikan atau ditanyakan kepada baik Mbak Wanda atau Mas Fatur terkait dengan misi ini, mungkin nggak banyak ya, 2-3 pertanyaan saja. Silakan Mbak. Saya Punten dari Antara, bisa mungkin dijelaskan situasi terakhirnya. Ibu bertanya Mbak dan Mas, pertama selamat datang ke sini, makan dengan selamat. Ibu bertanya situasi terakhirnya itu di mana sampai mungkin bisa terbalik dan juga tadi kami sampaikan sama Mas Fatur bahwa akan kembali lagi Indonesia rombongan untuk berusaha bus. Evaluasinya atau catatan yang dibawa dari perjalanan ini apa, dan supaya nanti blokadenya bisa tembus atau misalnya jalan perjalanannya bisa lebih smooth lagi menuju blokade tersebut. Oke, aku bicara nanti Fatur tambahin kalau ada yang kurang ya. Baik, jadi teman-teman tahu bahwa pada tanggal 31 kami rombongan IGPC mendarat di Tunisia untuk kemudian berlayar. Pak Fatur bersama AWG, kami dalam dua organisasi yang berbeda, tapi kemudian ternyata IGPC memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi saya sendiri tidak ingin mengikuti keputusan itu. Saya berusaha untuk tetap maju walau sendirian. Nah, di Sidi Bu Said, saya dan Fatur bertemu. Kami berdua sama-sama prajurit yang siap untuk dikirim ke Gaza, dan kami berdua sama-sama berprinsip kami
tidak akan meninggalkan pelabuhan sampai kapal terakhir berlayar tidak atau dengan sama kami. Gitu, jadi kami bukan putar balik, kami tidak putar balik. Tujuan kami hanya satu, yaitu Gaza. Tujuan kami hanya satu, membuka blokade koridor kemanusiaan yang sampai hari ini tidak pernah bisa dibuka. Tujuan kami cuma satu, yaitu menghantarkan bantuan kemanusiaan, karena di kapal kami banyak sekali bantuan kemanusiaan seperti makanan, minuman, obat-obatan, kemudian ada mesin oksigen, bahkan pampers untuk bayi-bayi yang kelaparan di Gaza. Ini upaya yang maksimal kami bisa lakukan. Dan dari Tunisia, Fatur ada di kapal Kamar yang berisi 6 orang, saya berada di kapal Kaisar yang berisi 12 orang, dan saya satu-satunya perempuan. Jadi kami ada di 2 kapal yang berbeda. Saya sempat stranded karena ada sedikit kecelakaan. Saya sempat stranded di Kiblia, masih di Tunisia, tapi pelabuhan yang lain selama 1 malam. Fatur juga sempat stranded di Italia, nanti Fatur cerita. Kemudian sampai di Portopalo, Italia. Nah, di Portopalo, Italia saya kembali kadarullah kembali lagi bertemu dengan Fatur dengan kondisi kapal yang sama-sama tidak memungkinkan lagi untuk berlayar, dan kapal Kamar dan kapal Kaisar tidak memungkinkan lagi berlayar. Dan tidak cuma 2 kapal tersebut, banyak kapal yang tidak memungkinkan lagi berlayar. Di antaranya ada nama Aladin, ada nama Asia, X1, Yaman, dan Nusantara. Sebetulnya kapal Nusantara ini adalah kapal Sumut Nusantara, tapi kemudian kapal Sumut Nusantara yang ada Nadir dan Ustaz Hussein di situ pindah ke kapal Palestina. Kami berharap kapal yang bagus itu bisa ditempati oleh pasukan-pasukan yang berceceran dari kapal-kapal lain yang rusak, sehingga qadarullah lagi Allah menyatukan kami di dalam kapal Nusantara yang berisikan 13 orang dari 7 kewarganegaraan. Di antaranya ada saya dan Fatur dari Indonesia, kemudian ada dari Maroko, dari Algeria, dari Bahrain, dari Oman, dan dari Tunis. Sampai detik hari kepulangan saya, kami masih berkumpul di kapal Nusantara. Karena satu dan lain hal, karena nggak ada kapal lagi, ini udah kapal terakhir yang menuju Gaza, kapal yang lain sudah tidak ada lagi yang menuju Gaza. Karena satu dan lain hal, kapal ini tidak diizinkan untuk berlayar karena mungkin khawatir bahwa kami akan sendirian berlayar. Entah qadarullah tidak diizinkan, sehingga kami menelan kekecewaan yang pahit, yang luar biasa, dan kami terus menunggu setiap hari, detik demi hari. Kami tidak pulang dari Sisilia, tetap menunggu dan berharap sampai ke Gaza. Qadarullah, teman-teman yang lain sudah berada di perairan Gaza, dan patut diingat ini adalah misi kemanusiaan yang dijamin oleh peraturan internasional, dijamin oleh hukum internasional, yaitu Konvensi dan Jenewa. Dan ICJ atau Mahkamah Internasional sudah memutuskan bahwa Israel telah melakukan genosida, dan untuk menangkap Netanyahu dimanapun Netanyahu berada. Gitu. Jadi yang kami lakukan adalah legal, yang kami lakukan adalah dilindungi oleh undang-undang dan peraturan internasional. Tapi pada kenyataannya 500 partisipan, teman-teman kami yang sama-sama berangkat dari Italia, Spanyol, dan Tunisia saat ini, seperti teman-teman tahu, telah ditangkap. Beberapa dideportasi kembali ke negara masing-masing, dan beberapa masih bertahan karena teknis ditahan itu, kalau kamu nggak menangani surat deportasi, kamu akan dikirim pulang kembali kamu. Tapi kalau kamu tidak mau mentandatangani surat deportasi, kamu akan ditahan di penjara Israel. Terus terang, saya dan Fatur
kami sudah menghibahkan diri kami sudah menghibahkan nyawa kami. Kami berharap kami bisa membuka blokade, kami berharap kami bisa menurunkan bantuan kemanusiaan dengan segala resikonya, walau harus ditangkap, walau harus dideportasi, walau harus ditahan di dalam penjara Israel. Jadi bukan kami putar balik, tapi kami bertahan di Sisilia dengan harapan ada kapal. Tapi ternyata tidak ada kapal, tapi kami tetap bertahan untuk memantau teman-teman kami semua yang diintercept secara ilegal oleh Zionis Israel gitu. Yang melakukan tindakan ilegal adalah Zionis Israel, karena intersepsi itu, penyergapan itu, penculikan itu tidak dibenarkan oleh peraturan internasional yang ada di dunia. Tidak boleh ada bantuan kemanusiaan apapun yang boleh diintercept atau digagalkan, dan itu adalah melanggar peraturan undang-undang. Dan kembali lagi, perjuangan kami sungguh amat sangat berat. 2 minggu di pelabuhan Tunisia mencari kapal untuk membawa kami ke Gaza, 2 minggu di Sisilia mencari kapal untuk membawa kami ke Gaza. Sampai sejujurnya saya merasa bahwa seharusnya hari ini kami ada di penjara Israel, di penjara ilegal okupasi Palestina oleh Israel hari ini gitu. Dan yang kami lakukan ini semua adalah untuk membangunkan umat. Yang kami lakukan untuk membangunkan kesadaran warga negara Indonesia dimanapun kita berada, bahwa kita harus membebaskan Palestina dari penjajahan, dan itu sudah ada di preambul Undang-Undang Dasar 1945, bahwa kita tidak lagi menginginkan ada penjajahan di muka bumi Indonesia, dan kita menolak setiap tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, dan Indonesia menolak setiap tindakan yang tidak berperi keadilan. Ini udah jelas. Ini adalah esensi dari Undang-Undang 1945. Jadi menurut saya tidak ada lagi yang harus didiskusikan, hanya ada satu negara, Palestina merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Melengkapi dari apa yang disampaikan Mbak Wanda, betul, perjuangan kami mulai dari Tunisia sudah tidak mudah. Yang tadinya dijadwalkan pelatihan itu hanya 2 hari dan tanggal 4 sudah berlayar, kita mundur hampir seminggu. Kemudian terjadi penyerangan yang kita tahu di Sidi Busaid, 2 kali drone Amerika menyerang kapal-kapal kami yang berada di Sidi Busaid, yang mengharuskan kami melakukan tindakan cepat, dan lagi-lagi kapal kami tertunda hingga beberapa hari. Dan setelah itu kami menunggu kapal demi kapal berlayar, tidak kunjung dapat nama kami, namun kami tetap optimis bahwa kami akan tetap bisa mengikuti pelayaran Global Sumut Flotilla. Kita menunggu sama-sama, mulai dari teman-teman di Turki dan sebagainya yang menginap di pelabuhan, di emperan pelabuhan. Kita melihat bagaimana effort mereka, semangat mereka untuk bisa berlayar ke Gaza dengan segala kemampuan yang mereka miliki, dengan segala keterbatasan yang mereka punya. Mereka tetap satu niat, yaitu berlayar ke Gaza apapun kondisinya. Dan itulah yang menjadi pakem saya dengan Mbak Wanda. Kita tidak akan pulang sampai semua kapal itu berlayar, baik dengan kita di dalamnya ataupun tidak dengan kita. Dan alhamdulillah Allah menjabah doa kita. Mbak Wanda berangkat kurang lebih di tanggal 18 ya Mbak Wanda. Ya, saya di tanggal 20 akhir sekali setelah kapal observer berlayar, baru kapal Qamar berlayar. Dan tidak sampai di situ, banyak kendala. Kapal Qamar mengalami rusak pada bagian kapal layar karena menggunakan sailing boat. Kemudian baling-baling yang rusak dan sebagainya, dan kita tahu kapal Mbak Wanda sempat kehilangan bahan bakar, kemudian termasuk air di dalam kapal, dan itu semua adalah ujian yang tidak seberapa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Allah memberikan hanya kecil ujian bagi kita di lapangan dengan apa yang kita rasakan, dan kita terus bertahan di Sisilia kurang lebih 2 minggu dengan segala informasi yang masih belum pasti.
namun kita dan para aktivis lainnya tetap menunggu sampai benar-benar seluruh kapal telah meninggalkan kita. Dan kemarin gelombang kedua pada saat tanggal 30 dan 1 Oktober, pelayaran kedua yang diinisiasi oleh Freedom Flotilla Coalition dan 1000 Medlin telah berlayar. Sekiranya 9 kapal saat ini telah berada di Pulau Kreta untuk menjadi gelombang kedua dalam membuka blokade yang masih dilakukan oleh Zionis Israel. Kita juga berharap semoga kedepannya bila Allah mengizinkan semoga Palestina besok merdeka, namun jika Allah belum mengizinkan, kita akan buat lagi gelombang-gelombang yang berikutnya yang jauh lebih besar, yang jauh lebih kuat untuk menembus blokade Gaza. Dan kemarin kapal terakhir yang dari wave pertama itu mencapai rekor terbaik kita dalam pelayaran kita selama dari 2008 sampai 2025, hanya sekitar 7 km dari pantai Gaza. Mereka sudah bisa melihat rakyat Gaza, namun para tentara Israel, tentara biadab Israel menjegat dengan 3 kapal patrolinya, menangkap seluruh aktivis yang membawa bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan, makanan bayi, dan lain-lain sebagainya. Mereka menangkap dan dibawa ke pelabuhan Asdod, kemudian diintersep ke beberapa penjara yang berada di sana. Kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita membutuhkan banyak dukungan dan kita terus membuka mata dengan apa yang terjadi di Gaza sampai saat ini. Mungkin jika blokadenya belum berhasil kita dobrak, namun yang sudah kita berhasil adalah membuka keheningan dunia. Sekarang dunia melihat apa yang terjadi di Gaza. Banyak negara-negara barat yang melihat tindakan-tindakan biadab Israel dan juga Amerika dan sekutunya yang dilakukan di Palestina. Semua negara non-muslim khususnya baik Italia dan lain-lain turut andil dalam bagian ini. Dan seharusnya kita, negara Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, harusnya kita bisa melangkah lebih jauh dan lebih kuat dari negara-negara barat yang mereka tidak diikuti dengan pedoman. Sedangkan itu bagi umat Islam adalah milik kita, Palestina adalah milik umat Islam, dan sampai kapanpun tidak ada negara Israel. Karena tanah yang dijajahnya sekarang adalah milik hak rakyat Palestina dan tidak ada laut Israel, itu adalah hak laut teritorial Palestina. Ya, jadi kalau ada sedikit evaluasi, mungkin seperti saya dan Fatur yang selalu mencari kapal, kalau ada evaluasi, insya Allah suatu hari nanti segera kita akan beli kapal sendiri yang kita beli sendiri, Pak Ustadz. Ya. Kita datang ke Spanyol, ke Italia, atau bahkan beli kapal di Indonesia untuk kita layarkan sendiri dengan kapten-kapten kita sendiri, kapten-kapten terbaik Indonesia sendiri, untuk join dengan Global Sumut Flotilla, sehingga kita tidak lagi bergantung dengan kapal-kapal negara lain yang kemarin ada. Itu evaluasi dari kami, sehingga nanti kalau ada pejuang-pejuang mujahid dan mujahadah yang lainnya tidak perlu bersusah payah seperti saya dan Fatur dalam mencari kapal, tapi insya Allah kita akan punya kapal sendiri yang membantu pelayaran kita, membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Baik, sebagai closing statement, saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan media semua. Nambah. Soal pembelian kapal tadi, jadi sebetulnya waktu kita mau membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, kita sudah mencari kapal. Bahkan kita sudah kumpulkan nahoda terbaik di Indonesia. Bahkan saat itu kita sudah mengadakan penawaran untuk membawa kapal penisi. Tapi rupanya Allah menakdirkan dengan kita adanya Global Lomas, itu kita bisa masuk ke Gaza tanpa harus kita kapal sendiri, dan akhirnya terwujudlah rumah sakit Indonesia di Gaza. Itu awalnya memang kita ingin beli kapal. Alhamdulillah ini qadarullah, niat ini dilanjutkan oleh Mbak Wanda Hamidah. Mudah-mudahan kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan berlayar sendiri dari Indonesia menuju ke Gaza. Syukur lagi kalau kita menuju Gaza, Gaza sudah merdeka.
Ya baik rekan-rekan semua, sebagai closing statement, saya mengucapkan dari Absolvi Group rasa terima kasih kepada pemerintah Indonesia, KBRI di Italia yang telah aktif ya dalam berkomunikasi dan menanyakan kabar daripada dua relawan kami, satu Mas Fatur dan satu Mbak Wanda, yang alhamdulillah dengan kedatangannya malam hari ini berarti sudah tidak ada delegasi lagi dari Indonesia yang Mbak yang dalam misi Grup Mutila. Tapi dengan demikian tidak lantas kita surut untuk tidak memantau. Tetap ini misi tetap on sampai dengan semua sandera dalam tanda kutip yang sekarang berada di Israel dikembalikan ke masing-masing. Counterpart kami utamanya kepada saudara Nadir di media ini saya ingin sampaikan semoga Anda dikuatkan dan semua rekan-rekan Malaysia yang saat ini berada di istilahnya di dalam tahanan mudah-mudahan kembali dengan selamat dan baik-baik saja. Baik, untuk akhir saya mau izin boleh untuk Kita mau ngalungkan. baik silakan. Dan ditutup dengan doa dari pembina Absolvi Group, Syekh Rasulullah. Kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah semua amal kami apabila Engkau berkenan menerimanya. Ya Allah, ampunilah segala kekurangan kami apabila Engkau menganggap rasanya apa yang kami lakukan itu memang belum maksimal. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladi Filistin akhasa wa fi ana'i buldanil mu'minina 'amma. Allahumma stud wat atak'alal kuffari alladhina yuharibuna al-islam wal muslimin. Allahumma syattid samlahum wa farriq jam'ahum wa masjisbahum. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.